Pertama, belajar jadi maling. Kedua, kalau punya utang jangan mikirin bayar. Enak makan, enak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suksesnya menuntut ilmu nih. Pertama, belajar jadi maling. Kedua, kalau punya utang jangan mikirin bayar. Enak makan, enak tidur. Itu kata guru saya. Ini bukannya 3 kalimat yang difahami zahir saja, bukan. Para penuntut ilmu itu harus menjalani 3 poin ini, karena ketika dia menjalani 3 poin ini dia akan berhasil. Apa? Yang pertama adalah belajar jadi maling. Maling itu bekerjanya malam hari. Orang-orang yang tidur dia bangun jam 1, jam 2, jam 3. Penuntut ilmu harus begitu. Orang-orang tidur jam 1 dia bangun. Ngapain? Dia belajar. Dia tahajud, dia belajar sampai dengan pagi. Sampai dengan pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya utang jangan mikirin bayar. Apa maksudnya? Dia bangun jam 1, kondisinya akan ngantuk. Cuma jangan berpikir, ntar jam 6 juga saya udah tidur kan. Jam 6 tidur sampai jam 10 dah. Soalnya kan malam bangun. Ya, berarti ntar harus tidur dah jam 6 sampai jam 10. Udah jangan mikirin begitu dah. Udah berjalan apa adanya aja. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, sholat, belajar. Kemudian setelah itu, kalau toh misalnya ngantuk nggak ada pekerjaan, istirahat. Tapi kalau misalnya ngantuk tapi masih ada kewajiban pekerjaan, jalani pekerjaan. Ntar kalau ada waktu istirahat tidur. Kalau punya utang jangan mikirin bayar. Itu maksudnya. Jadi jangan balas dendam. Kan terkadang ada orang balas dendam. Ya. Pokoknya kemarin kan saya nggak tidur. Pokoknya ntar tidur dah. Pokoknya dah. Gitu. Balas dendam namanya. Yang ketiga, enak makan, enak tidur. Kapan enak makan? Ketika lapar. Ya, ketika lapar. Duren kalau kondisi perut udah kenyang, gak enak. Nasi kebuli kalau perutnya udah kenyang gak enak. Tapi masakan biasa saja, ya. Kalau kondisinya lapar, makannya lahap. Coba dah pas buka puasa tadi, masya Allah. Ya. Apa yang diminum, dimakan, maksudnya yang halal, yang halal. Enak makan, enak tidur. Tadi kalau kapan enak tidur? Ketika kondisinya ngantuk. Cuma jangan dipikirin balas dendamnya. Wah, Pak, saya udah bangun jam 1, jam 2 saya udah bangun, jam 3 saya udah bangun. Pokoknya ntar jam 6 saya tidur aja. Biasanya kalau Ramadan begitu tuh terkadang. Kalau Ramadan, ya. Bangun sahur, kemudian habis salat subuh, pokoknya ntar tidur dah ngantuk soalnya. Jadi kalau orang yang menuntut ilmu itu tidak terjadi. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu, mencari cahaya yang hilang adalah mencari ilmu dari sumber-sumber yang kita ketahui. Kemudian ilmu apa saja yang kita pelajari adalah ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ilmu yang sifatnya rukun, yang sifatnya fardhu ain, ilmu untuk sholat, wudu, kemudian puasa bulan Ramadan, zakat, itu yang wajib. Ya. Ilmu bagaimana berinteraksi dengan manusia, itu yang wajib. Yang sunnah-sunnah apa? Yang fardu kifayah apa? Ilmu kimia, fisika, dan seterusnya. Kalau udah ada satu orang yang belajar, ya udah, yang lain cukup. Ya. Tapi kalau misalnya masih diperlukan, belajar lagi. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Maka dari itu belajar tidak ada akhirnya kecuali kalau ruh sudah berpisah dari tubuh kita. Maka belajar itu sudah berhenti. Selagi itu ruh masih ada di dalam tubuh kita, ruh masih bersemayam dalam tubuh kita, maka tidak pernah berhenti kata belajar.
dimanapun, kapanpun. Belajar itu harus dengan ada gurunya, ya. Belajar itu harus dengan ada gurunya. Karena ulama-ulama terdahulu tidak pernah belajar dengan sendirinya, tidak. Sampai sekali orang yang sudah ditetapkan menjadi mufti pun masih belajar juga. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, walaupun dia udah jadi sekali ulama besar, tetap masih belajar. Belajar itu dengan ilmu yang dihadirkan, yang ia tidak ketika tidak tahu dia bertanya. Maka itu yang disebut dengan muta'allim. Kalau misalnya hanya sekedar buku, otodidak, belum dimasuk dengan belajar. Apalagi dengan sekarang dengan YouTube dan lain sebagainya, belum masuk dan tidak mendapatkan fadilah tadi ilmu, enggak. Mau mana? Mau belajar di mana? Di YouTube, dipencet dan apakah dia akan dapat hadis man kharaja, hadis man salaka? Enggak masuk. Enggak masuk. Karena tidak menghadirkan guru atau dia tidak menghadirkan. Itu yang dapat disampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.